Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan Eco-Industrial Park pada pabrik popok. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, ada Dorintan Jessica, ada Gracia Jessica, ada Nurmahaliza Anggraini, dan Rara Armanda. Topik pembahasan pada video kali ini adalah yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada proses produksi popok, yang keempat ada pengelolaan limbah popok, dan yang kelima ada rancangan Eco-Industrial Park-nya. Baiklah, kita akan membahas latar belakangnya dulu. Industri popok dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi jejak karbon, mengelola limbah, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Karena industri popok menghasilkan produk yang berdampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, perancangan Eco-Industrial Park untuk pabrik popok menjadi satu langkah strategis dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam sistem produksi. Bagi pabrik popok, Eco-Industrial Park dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mulai dari produksi bahan baku, proses manufaktur, hingga pengelolaan limbah popok yang sulit terurai. Melalui integrasi ini, pabrik popok dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi polusi, dan mengurangi dampak negatif kepada ekosistem. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan sebuah ekosistem industri yang saling terhubung dan berkelanjutan. Gunanya untuk mendukung efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan teknologi hijau, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah Eco-Industrial Park. Yang pertama ada penentuan lokasi. Penentuan pabrik ini diletakkan di kawasan Karawang karena memiliki akses yang baik ke jalan tol, pelabuhan, dan bandara, sehingga memudahkan distribusi produk bahan baku. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, tersedianya sumber air bersih dan pasokan listrik yang stabil untuk mendukung operasional industri secara berkelanjutan. Yang ketiga, Karawang memiliki jumlah tenaga kerja yang memadai dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keempat, dukungan dari pemerintah lokal dan kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan industri ramah lingkungan sangat penting untuk membangun Eco-Industrial Park. Yang kelima, potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Karawang akan mendukung investasi dalam pengembangan kawasan Eco-Industrial Park. Kemudian, ini adalah bagian dari proses produksi popok. Proses produksi popok melibatkan beberapa tahapan penting yang memastikan bahwa popok memiliki daya serap yang tinggi, nyaman digunakan, dan aman bagi kulit pengguna. Yang pertama ada pengadaan bahan baku. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan popok adalah pulp selulosa yang biasanya terbuat dari kayu atau bahan kertas bekas. Kemudian tahapan yang kedua adalah pembentukan lapisan penyerap atau core. Terdapat 2 tahapan dalam pembentukan lapisan penyerap. Yang pertama ada pembuatan lapisan non-woven dan perekat, di mana lapisan non-woven ini digunakan untuk bagian dalam popok yang bersentuhan langsung dengan kulit bayi. Yang kedua ada perakitan lapisan popok, di mana semua lapisan popok termasuk lapisan penyerap, lapisan non-woven, lapisan luar yang tahan air, dan bagian perekat disusun secara bertahap dalam mesin yang disebut diaper machine. Tahapan yang ketiga adalah pemotongan dan pembentukan popok, di mana setelah lapisan-lapisan tersebut disatukan, popok yang telah dibentuk dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, misalnya untuk bayi, anak kecil, atau orang dewasa. Dan tahapan yang keempat adalah pengemasan. Biasanya popok dikemas dalam kemasan plastik dan kemudian dimasukkan ke dalam unit yang lebih kecil untuk didistribusi. Selanjutnya adalah proses pengolahan limbah, cair, padat, dan juga gas. Ini adalah bagian pengolahan limbah non-bahan berbahaya, dan ini adalah bagian pengelolaan limbah produksi berbahaya. Selanjutnya ini adalah bagian pengelolaan limbah cair, dan ini adalah bagian pengelolaan limbah gas. Selanjutnya kita akan membahas konsep rancangan Eco-Industrial Park-nya. Rancangan Eco-Industrial Park ini dibuat dalam bentuk bagan, mana pabrik produksi popok adalah pabrik utamanya. Pabrik produksi popok ini menghasilkan 3 limbah. Yang pertama ada popok reject yang akan didaur ulang di pabrik daur ulang popok. Hasil daur ulang popok reject yang diolah oleh pabrik daur ulang popok menghasilkan plastik, polimer, dan fiber, di mana masing-masing ini dapat menghasilkan manfaat bagi industri lain seperti pabrik bahan bakar, pabrik pupuk organik, dan pabrik semen atau batu bata. Kemudian, limbah yang dihasilkan oleh pabrik produksi pupuk yang kedua adalah limbah plastik, di mana limbah plastik ini akan didaur ulang oleh pabrik daur ulang plastik.
Hasil daur ulangnya akan menghasilkan kemasan yang ramah lingkungan yang akan dikirim kembali ke pabrik produksi popok. Limbah yang dihasilkan ketiga adalah limbah kertas, di mana limbah kertas ini akan didaur ulang di pabrik daur ulang kertas. Hasil dari daur ulang kertas ini akan disalurkan kembali ke pabrik produksi popok menjadi bahan baku atau komponen penyusun popok yang baru. Kemudian pabrik popok juga akan menghasilkan air limbah. Pengolahan air limbah akan menghasilkan air bersih ke pabrik daur ulang kertas dan juga menjadi bahan baku lagi untuk pabrik produksi popok. Selain itu, ada power plant untuk menjadi sumber energi untuk pabrik popok dan juga untuk pabrik daur ulang kertas. Jika diilustrasikan, berikut adalah gambar ilustrasi perancangan Eco-Industrial Park yang pertama. Dan yang ini adalah ilustrasi perancangan Eco-Industrial Park yang kedua. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, dan pengelolaan lingkungan yang baik, Eco-Industrial Park akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, serta model bagi pengembangan kawasan industri lainnya yang ada di Indonesia. Pengembangan infrastruktur yang mendukung prinsip-prinsip tersebut akan mempermudah implementasi dan memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.